atas seluruh kekayaan, atas seluruh wilayah NKRI ini, bahkan seluruh isinya, gitu loh, untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat. Jadi siapapun yang hidup di wilayah NKRI ini ya harus bersama-sama untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, gitu loh. Seluruh anak bangsa ya itu tidak akan khawatir lagi. Mereka merasa terjamin, merasa diayomi oleh negara, merasa terjaga, merasa difasilitasi, merasa dilindungi, sehingga generasi anak bangsa ini betul-betul pasti akan mewujudkan karya-karyanya yang luar biasa. Benar-benar merasa memiliki tanah air ini, Kang Prabu ya. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati, dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga sehat ya? Puji mana? Tambah ganteng, tambah muda, dan tambah banyak rezekinya ya Kang Raga. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami pun tak lupa selalu mendoakan kalian semuanya juga dalam keadaan sehat, tambah berkah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kang Prabu, kita mau berkhayal lagi nih Kang Prabu. Karena berkhayal itu memang mengasyikkan. Sampai-sampai proses terwujudnya suatu khayalan seringkali terabaikan. Tahu-tahu sudah terwujud, gitu Kang Prabu ya. Nah, ini sambil kita menunggu proses pencairan uang jajan ya dari sang bocah angon, yang konon nilainya lumayan besar buat Lebaran Idul Fitri dan bagi-bagi THR untuk para punggawa di sekitar studio Prabu dan Ratu, juga berbagi berkah untuk masyarakat sekitar. Kita akan berkhayal seandainya apa yang kita bahas ini benar-benar terwujud. Tentunya wow, luar biasa sekali Kang Prabu ya. Nah, ini Kang Prabu, dalam tayangan Prabu dan Ratu yang terakhir, Kang Prabu membahas tentang hak kepemilikan atas tanah di wilayah NKRI melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Apakah itu sama artinya kepemilikan tanah tersebut tidak syah atau ilegal? Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita dalami, karena setelah saya kaji berulang-ulang, ini sangat berkaitan dengan masa depan bangsa atau anak bangsa. Mangga Kang Prabu, silahkan untuk diwedar. Siap. Ya, jadi kalau berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini sebetulnya bukan suatu khayalan. Bukan khayalan ya? Bukan khayalan. Siap. Tapi ini suatu kewajiban. Siap. Yang namanya menjalankan amanah dari para pendahulu, dari para leluhur. Siap. Ini kan kewajiban. Betul. Ya, yang harus benar-benar diwujudkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap. Ya, agar apa yang menjadi amanah atau diamanatkan dari para leluhur, para pendahulu bangsa ini benar-benar terwujud. Siap. Karena tentunya para pendahulu, pendiri bangsa ini tentunya dalam merumuskan suatu amanah, dalam hal ini adalah amanat yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini,
tentunya ini adalah rumusan yang luar biasa, Betul Kang Prabu. ya kan? betul. Yang bersumber dari pikiran mereka yang Betul. jernih, ya, dari jiwa yang suci, Siap. dari hati yang bersih, Betul. ya kan? Tentunya karena ini merumuskan ya suatu aturan main, ya. Betul. Aturan main dalam menyelenggarakan suatu negara atau dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Betul. Tentunya mereka ini kan bukan main-main ya, Betul Kang tapi Prabu. Siap. betul-betul serius. Dan tentunya para pendahulu ini mereka juga para pelaku spiritual ya, Betul. para pelaku spiritual yang handal, yang Siap. profesional, Betul. ya, yang teruji juga, telah teruji dan terbukti ya, Siap. memang benar-benar handal sehingga bisa merumuskan suatu aturan main ya, ataupun undang-undang ya, yang akan menjadi suatu pedoman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi ini bukan suatu khayalan, Siap Kang Prabu. tapi ini suatu kewajiban ya, bagi para penyelenggara negara ini untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Jangan sampai menyimpang dari aturan main ini, yaitu Siap. amanat Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum yang tertinggi ya di kehidupan NKRI ini. Betul Kang Prabu. Hukum yang tertinggi. Undang-undang yang lainnya atau aturan hukum yang lainnya sama sekali tidak boleh bertentangan. Ya. Betul. Kalau melanggar ataupun bertentangan, maka hukumnya batal. Ya. Siap. Tidak sah. Siap. Gitu loh, ya. Jadi kalau ditanyakan tadi Iya. ya, mengenai hak kepemilikan tanah, ya. tersebut ya. sah atau ilegal. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Siap. pasal 33 ayat 3. Ini kan bunyinya sangat jelas ya, Betul ya. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di Di dalamnya dalamnya. dikuasai oleh negara, dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul, Gitu loh, jelas kan? sekali Kang Prabu. Jelas Siap. sekali. Jadi dengan dasar hukum ini sebetulnya ya tidak ada seorang warga negara pun yang berhak atas sebidang tanah. Bahkan sejengkal tanah pun tidak Betul, boleh. betul. Ya, dimiliki ini tidak boleh. Gitu loh. Ya, ini warga negara apalagi warga asing. Siap. Ya, warga negara asing ini sama sekali tidak boleh. Wah, Gitu loh. melanggar berat tuh. Melanggar berat, gitu loh, ya. Siap. Nah, dalam kenyataannya banyak sekali warga negara asing ya, orang luar Iya. itu yang memiliki Tanah di sini. wilayah NKRI. Betul. Ini jelas-jelas melanggar, gitu loh, ya kan? Jelas-jelas melanggar sehingga hak kepemilikannya ini tidak sah kalau berdasarkan undang-undang ini, gitu Siap, loh, ya. siap. Apapun sekali lagi hukumnya ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 45 ini tidak boleh melanggar, Siap. ya. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 ini. Kalau melanggar sekali lagi tidak sah hukumnya. Jadi sangat Jadi jelas berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 ini, maka seluruh kepemilikan tanah ya di wilayah NKRI ini batal, tidak sah ya, tidak sah ya. Sekali lagi ini tidak sah, batal. Jadi negara sebetulnya punya hak penuh untuk mengambil alih, mengambil kembali gitu loh atas kepemilikan tanah ini. Bahkan bukan hanya tanah saja, tapi kekayaannya. Karena di situ kan bunyinya kan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, atas dasar ini negara ataupun pemerintah itu punya kuasa penuh untuk mengambil alih seluruh kekayaan yang ada di wilayah NKRI ini. Mau dimiliki oleh siapa saja yang saat ini, ya kan? Ya, negara punya hak penuh untuk mengambilnya dalam rangka untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu loh, ya. Jadi dalam hal ini
sekali lagi pemerintah ataupun negara punya kuasa penuh, punya kewenangan penuh atas seluruh kekayaan, atas seluruh wilayah NKRI ini, bahkan seluruh isinya, gitu loh, untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat. Jadi siapapun yang hidup di wilayah NKRI ini ya harus bersama-sama untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, gitu loh. Ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar ini, dan semuanya ya memang harus mengikuti aturan ini, gitu loh, karena ini amanah, ya, dan ini hukum yang tertinggi, hukum yang fundamental yang tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang ada di wilayah NKRI ini. Jika tidak mau mengikuti ya silakan keluar dari wilayah NKRI ini. Siap. Komitmennya kan seperti itu, konsekuensinya ya, gitu. Seharusnya seperti ya kan? itu ya. Iya, seharusnya seperti itu, dan memang seperti itu, ya kan? Dari para leluhur yang datang ya kepada kami ya, karena ini kan mediasi leluhur Nusantara ya, itu menyampaikan seperti itu kepada kami, gitu, bahwa ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara ya di wilayah NKRI ini. Amanat Undang-Undang Dasar 45 ini harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya ya, agar terwujud apa yang menjadi amanah dari para leluhur ini. Siap. Tujuan didirikannya suatu negara betul-betul tercapai, terwujud, gitu loh ya. Siap. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi kalau berdasarkan ya Undang-Undang Dasar 45 ini, maka seluruh kepemilikan atas tanah, bahkan kepemilikan kekayaan yang ada di wilayah NKRI ini batal ya, batal, tidak boleh dimiliki oleh pribadi, oleh golongan, oleh kelompok, oleh organisasi. Ini tidak boleh, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, kemudian diatur, dikelola ya kan, untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya. Betul. Gitu loh ya. Tapi sudah nggak, kalau itu diterapkan nggak ada yang namanya orang nggak punya rumah, kan? Nggak ada ya. Ini menyangkut juga masa depan dari generasi bangsa, anak bangsa. Betul. Ini ya. Mereka tidak khawatir lagi karena betul, mereka merasa dijamin ya kan? Betul, dijaga, dipelihara, dan tentunya seluruh warga masyarakat akan benar-benar ikut bertanggung jawab. Betul. Rasa memiliki atas wilayah NKRI ini benar-benar ada dalam jiwa-jiwa anak bangsa ini, gitu loh. Nah, kalau sekarang ini ogah-ogahan, kan orang dimilikin hanya sebagian orang saja, ya kan? Di sini. Hanya para konglomerat saja. Ya. Bahkan banyak rumah yang kosong seperti tempat kita, Kang Prabu ya. Iya, banyak sekali ini, 60% bahkan 80% ini kosong. Ya. Mereka hanya sebatas investasi dengan beli ya kan, terus dikosongkan. Ini kan, waduh. Dan juga dengan harga yang mahal, misal pun disewa, Kang Prabu ya. Benar. Wow, gila. Nah, ini sudah melanggar gitu. Siap. Baik. Jadi sekali lagi ya, jika ini diterapkan maka seluruh anak bangsa ya itu tidak akan khawatir lagi. Mereka merasa terjamin. Betul. Merasa diayomi oleh negara, merasa terjaga, merasa difasilitasi, merasa dilindungi, sehingga generasi anak bangsa ini betul-betul pasti akan mewujudkan karya-karyanya yang luar biasa. Benar-benar merasa memiliki tanah air ini, Kang Prabu ya. Benar-benar ikut menjaga. Gitu. Kalau sekarang ini ya ogah-ogahan. Iya, karena kan kalau kita perjuangkan kita dapat apa? Iya, dapat apa? Iya, gitu. Iya betul, Kang Prabu, masuk akal, dan memang sesuai yang Kang Prabu sampaikan itu memang harus sebenarnya. Harus. Dan sekali lagi ya, tidak ada yang namanya yang kaya semakin kaya, nggak ada, betul. Yang miskin semakin miskin, itu tidak ada. Iya. Dan yang namanya kemakmuran yang sebesar-besarnya itu dengan mudah akan terwujud di kehidupan bangsa kita ini. Tentunya sesuai dengan jati dirinya masing-masing, keahliannya masing-masing di bidang apa gitu, Kang Prabu ya? Iya, jadi kalau dengan kondisi yang saat ini ya, kalau ada
ada tindak kejahatan, pencurian, pencopetan, penjambretan, ya bukan salah mereka, karena memang sistemnya, ya kan? Sistemnya yang diterapkan ini keliru, ya kan? Ya, dari para penyelenggara negara ini pun dalam menerapkan penyelenggaraan negara ini juga kurang benar gitu, ya kan? Betul, Kang Prabu. Sehingga rasa keadilan tidak didapatkan oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara ini. Akhirnya wajar kalau mereka kemudian memberontak, ya kan? Saling tuduh menuduh, saling fitnah memfitnah, berbuat kejahatan di mana-mana, pencurian, ya kan, perampokan. Lah mereka juga merampok hak-hak dari rakyat gitu, betul kan? Ya, makanya jadi kalau dirampok lagi, dicuri lagi, ya sebenarnya wajar, bukan kita mendorong untuk tindak kejahatan, bukan, tetapi kita ini memberikan solusi, betul. Solusi sekaligus menyampaikan amanah dari para pendahulu, para pendiri bangsa ini, ya kan? Jadi didirikannya negara ini adalah dengan dasar itu, dasar Undang-Undang Dasar 45 yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Siap, Kang Prabu. Tetapi kita melihat sinyalnya beliau Presiden kita juga menuju ke situ, Kang Prabu. Walaupun ya memang untuk suatu pembenahan itu luar biasa, ya. Pasti. Gejolak yang tidak terima, ya. Karena memang ya sudah salah dari awal. Salah dari awalnya. Seharusnya tidak ada yang namanya kepemilikan atas tanah, gitu loh, ya. Ini seharusnya tidak ada. Betul-betul dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara, ya kan, dan dikelola oleh negara, gitu loh. Siap. Untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu baru benar. Sampai kapanpun generasi anak bangsa ini tidak akan pernah khawatir. Betul. Makanya kita dukung untuk langkah Pak Prabowo. Kita jangan berburuk sangka dulu, tapi kita berdukung dan mengawal Kang Prabowo, ya. Siap. Baik, Kang Prabowo, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Jika hak atas kepemilikan tanah di seluruh wilayah NKRI ini batal, ya, dan harus dikembalikan kepada negara, kira-kira sistem atau caranya bagaimana, ya Kang Prabowo? Siap, mangga. Di tayangan sebelumnya kan kita juga sudah menyampaikan caranya, ya harus dengan kesadaran tentunya. Dengan kesadaran dulu lah. Gitu lah. Harus semuanya menyadari bahwa apa yang diterapkan selama ini adalah keliru. Ya, jadi harus sama-sama menyadari ini kekeliruan bersama. Ya. Kekeliruan dari awalnya, gitu loh. Jadi seluruhnya lah, tidak hanya penyelenggara atau pemerintah saja yang keliru dalam menerapkan, ya kan, tapi seluruhnya, ya, karena seluruhnya juga ya ada di kehidupan ini, ya kan, ada di wilayah NKRI ini, ya. Ya. Jadi seluruhnya harus menyadari bahwa ini adalah kekeliruan dan mari ditata ulang, gitu loh, ya kan, ditata ulang. Ya. Jadi dikembalikan, ya harus dikembalikan dengan penuh kesadaran, gitu, ya. Jadi dengan penuh kesadaran bahwa selama ini keliru, ya, telah mungkin memperkaya diri, ya kan, ya harus dikembalikan kepada negara, gitu loh. Ya. Apa yang selama ini dimiliki, toh juga sudah menikmati selama sekian waktu, ya, dinikmatin juga oleh anak cucunya, ya kan. Nah, untuk menebus kesalahan atau kekeliruan itu, ya dikembalikan dengan penuh kesadaran, gitu loh, ya. Demi terwujudnya cita-cita bersama, cita-cita para leluhur, para pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya kemakmuran rakyat, gitu loh. Ya. Wah, keren nih kalau kesadaran tercipta. Ya, harus dengan penuh kesadaran, gitu loh, ya. Jangan sampai ya kalau toh dengan kesadaran tidak bisa dicapai, ya negara harus turun tangan, pemerintah harus tegas dalam hal ini, gitu, ya. Demi terwujudnya cita-cita bersama. Ya. Kapan lagi, ya, sudah saatnya bertekad, Kang Prabu. Karena hanya dengan itu, menjalankan amanah dari para pendahulu, para leluhur bangsa ini, maka
apa yang menjadi cita-cita bersama pasti akan mudah terwujud, Betul. tercapai gitu Betul. loh ya. Demi anak cucu kita juga, Betul. para generasi kita Betul. juga, ya. Toh juga kalau dimiliki masing-masing pribadi belum tentu ya kan, Menikmati belum juga. tentu menikmati juga, anak Iya. cucunya juga belum tentu akan Betul. bahagia, sejahtera Betul. ya Iya. kan? Berantakan pasti karena Pasti. sudah melanggar ya Betul. kan? Karena bukan haknya Betul. menjadi hak bersama, ini kan Nah. pasti nggak enak gitu. Nggak enak. Pasti akan menjadi hukuman Betul. gitu loh ya. Iya. Di mana yang sebagian ini merasa tertindas, merasa tersakiti, Iya. merasa tidak mendapatkan keadilan, ya itu akan menjadi hukuman bagi Betul. mereka-mereka yang mungkin kaya raya, ya konglomerat gitu loh. Itu akan menjadi siksaan gitu loh. Betul. Jadi lebih baik dikembalikan kepada negara Iya. untuk mewujudkan cita-cita bersama, ya. Betul. Terwujudnya kemakmuran setinggi-tingginya Iya. sekaligus memberikan jaminan kepada generasi penerus anak bangsa ini gitu loh. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir Kang Prabu Iya. ya. Dan apakah ini tidak menjadi gejolak luar biasa khususnya di kalangan konglomerat yang tanah dan kekayaannya luar biasa nilainya? Tentunya akan berat sekali untuk menyerahkan kepada negara karena secara akal dan logika saya juga belum menemukan. Mangga Iya. Kang Prabu. silakan. Ya tentunya mereka akan menjadi satu gejolak di awal itu pasti. Pasti ya. Tapi tentunya juga bagi mereka yang sudah sekian lama menikmati, ya, toh juga mungkin bukan satu kebahagiaan, ya, Betul. tapi pasti ada yang kurang, gitu loh. Karena hak dari warga masyarakat yang lainnya ini diambil, gitu loh, ya kan? Sebagian dari masyarakat, ya, itu haknya diambil, pasti Iya. pasti tidak sempurna kebahagiaan yang Oh, didapat, jelas gitu itu. loh. Wajar kalau terjadi suatu gejolak di awal, itu wajar. Wajar. Sangat wajar sekali gitu. Tapi sekali lagi ya, ini demi anak cucunya juga gitu loh. Anak cucu kita semua, generasi penerus bangsa ini ya, benar-benar mendapatkan jaminan yang sebenar-benarnya ya, yang sebaik-baiknya, jaminan yang sebaik-baiknya, kemakmuran yang setinggi-tingginya ya kan. Ya, tentunya tidak berat lah seharusnya gitu. Seharusnya tidak ya, berat. ya. Ini kan demi generasi penerus ya. Kan toh Demi anak juga dibiarkan nggak diserahkan juga pasti alam semesta ini juga Iya, akan turun tangan. Kang pasti Prabu. akan mengambil gitu loh ya. Siap. Pasti para leluhur pasti tidak terima gitu loh ya. Betul, ya. Pasti tidak terima. Para pendiri bangsa ini pasti tidak Nggak terima, gitu loh. betul. Di mana bumi dipijak ya, di situ para leluhur bersemayam ya kan. Itu pasti tidak terima, Betul. ya, akan mengutuk gitu kan. Iya. Jika tidak mengembalikan dengan Mengembalikan. penuh kesadaran. Betul. gitu loh, Apalagi ya. mungkin yang sudah membuat suatu rencana-rencana agar bangsa kita tidak kondusif, wah, Wah itu justru Iya. ya. Ini hukumannya berat. Hukumannya berat, nggak akan Hukumannya tercapai. berat. Gitu loh, Betul, Kang Prabu. Ya pasti bergejolak itu pasti karena suatu Pasti, perubahan itu ya, pasti Kang pasti, Prabu ya. ya. Semuanya, Di awal pastilah. ya semuanya sudah dipersiapkan resikonya demi Iya. sebuah perubahan. Ya mungkin bisa lah bertahap sedikit demi sedikit. Iya, siap. Ya kan mungkin 30% dulu Iya. dikembalikan, Iya, ya betul, kan? siap. Atau 50%-nya dulu dikembalikan kepada negara, Iya, nggak siap, masalah nggak gitu loh masalah. ya. Iya, kan? siap. Nanti dari yang dikembalikan itu akan menjadi suatu energi kesadaran. Kesadaran, gitu loh. ya. Sehingga betul-betul akan totalitas Siap. mengembalikan sepenuhnya demi kebahagiaan bersama ya. Iya, Daripada ya dimilikin ya pribadi tapi tidak menjadi satu kebahagiaan, tidak menjadi berkah bagi keluarganya, kan mendingan dikembalikan tapi benar-benar menjadi berkah kebahagiaan bagi bersama gitu loh. Iya betul. Ya. Nah, itu kayaknya khusus itu tuh perlu sentuhan spiritual juga Kang Iya, Prabu ya. betul. Iya. Ya nanti kalau pembahasan berikutnya mungkin Kang Prabu juga akan membahas tentang itu ya Kang Prabu. Siap, siap. Untuk biar bisa power dari
mereka-mereka yang sudah mengambil hak masyarakat itu ada kekuatan untuk hal itu gitu loh Kang Prabu. Benar. Butuh sentuhan spiritual soalnya untuk hal Betul. itu. Siap Kang Prabu. Nah mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir ini Kang Prabu kepada pemirsa atau kepada para yang mengambil hak rakyat. Saya rasa cukup lah. Cukup, Nanti Kang Prabu, lain ya? waktu kita Siap. sambung kembali. Siap Kang Prabu. Hatur nuhun atas waktunya Kang Prabu. Sami-sami. Hatur nuhun. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu ya pemirsa. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas lagi tentunya yang lebih menarik dan lebih dalam lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam. Segala salam. Insun rahayu, balarea waluya, asma pangestu, hibar pangriksa.